Really, selamat ya. Terima kasih. Gimana rasanya dipilih jadi women's leadership salah satu yang terbaik di Indonesia? Yang pasti senang banget karena tadi di panggung bisa bersama perempuan-perempuan hebat lainnya yang prestasinya juga luar biasa. Jadi yang pasti aku juga senang banget bisa berdiri sama mereka dan saling menguatkan juga, saling menginspirasi. Buat diri sendiri kayak women's empowerment itu seperti apa sih konsepnya kalau dari pribadinya Mbak Mel sendiri? Kalau menurut aku perempuan itu, woman empowerment itu dimana perempuan itu harusnya berkolaborasi dan saling support. Tapi kan sekarang banyak kejadian dimana perempuan itu justru mau bersaing atau tidak mendukung satu sama lain. Nah disinilah aku pengen bangun awareness bahwa perempuan itu harus berkolaborasi loh. Kita harus bekerja sama dan menjadi tim untuk kita lebih kuat lagi gitu. Bahkan di bisnis pun sekarang, di era sekarang, tanpa kolaborasi bisnis itu nggak akan bisa gede. Justru kita harus walaupun sama gitu ya, walaupun dilihatnya rival, tapi kalau berkolaborasi bisnisnya dan value-nya bisa makin besar. Begitu juga perempuan. Terus apa sekarang lagi jalan? Masih fokus di film juga, lagi mau produserin film lagi, dan sebentar lagi mau tayang film yang baru judulnya Perayaan Mati Rasa yang main Iqbal Ramadan. Kemarin kan yang aku main udah tayang juga, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Di tahun depan kita juga bakalan Cinemaco Pictures Production House itu bakalan produksi beberapa film juga. Terus ada beberapa bisnis yang paling terbaru, bisnis kapal ya, kapal lihat ya. Sebentar lagi akan grand launching. Jadi untuk pertama ini perusahaanku beli 3 kapal ya untuk disebar di beberapa titik. Bisnis kapal jarang-jarang sekali banyak artis muda seperti kamu jadi bisnis kapal gitu. Bisnis kapal karena aku suka laut aja sih, simple banget. Alasannya sangat simple karena aku banyak melakukan aktivitas di laut. Aku diving, free diving, mancing juga. Terus akhirnya aku ketemu sama banyak orang, diskusi sama beberapa partner dan belajar soal bisnis kapalnya. Aku rasa menjanjikan juga karena kan Indonesia ini pariwisatanya banyak ya, banyak banget titik-titik pariwisata yang harus dikunjungi dan indah-indah dan membutuhkan kapal untuk ke sana. Jadi tantangannya apa sebagai bisnis woman harus berkolaborasi dengan mungkin yang lain dan bisnis kapal itu juga mungkin sesuatu yang baru dan bukan brilian. tantangannya jadi perempuan di bisnis tuh kadang kita cewek sendiri ya. Di perusahaan tuh cewek sendiri, kayak di perusahaan kapalku aku cewek sendiri. Jadi kadang suka gak ada temen aja kalau kayak berasa gak ada temen karena bener-bener cewek sendiri gitu. Tapi udah biasa sih ya, kadang emang dari awal kan perusahaan apapun itu pasti didominasi sama laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan gak bisa. Justru dengan di perusahaan kita cewek sendiri, kita tunjukkan kepemimpinan kita di situ kan. Bagaimana orang bisa percaya kalau perempuan itu memimpin. Paling tantangannya itu aja sih. Jadi impian sih pastinya, tapi nggak impian udah lama karena aku beneran karena hobi terus akhirnya kepikiran kayaknya ini opportunity yang bagus gitu kan. Sebagai entrepreneur kita juga harus melihat peluang ya seperti apa gitu. Nyetir kapal sendiri Harus pakai license ya, jadi aku juga itu pas direkam lagi belajar dan ada kapten yang dampingi, nggak bisa nyetir sendiri, harus ada license-nya karena kan nyetir kapal nggak kayak nyetir mobil ya, kita harus pelajarin arus, kira kalau ada kapal lain kayak gimana, jalur, semuanya gitu. target punya duit juga. Tahun ini sih 3 dulu, ya pasti tahun depan dan tahun-tahun berikutnya pengennya nambah lagi supaya bisa disebarin ke beberapa titik, doain aja. Mana aja tiga kapal itu rencananya dijadikan kayak di apa di Ya, rencananya akan ditaruh di Jakarta 1, Labuan Bajo 1, Bali 1. Nanti aku undang ya pas launching datang ya. Sendiri gitu banyak amalan. Aku sih pengen di Labuan Bajo juga, enak juga sih Labuan Bajo karena banyak titik-titik yang belum aku kunjungi waktu itu, soalnya kan nggak singkat liburan aku di sana, divingnya cuma 2 hari, jadi ya pengen cobain di sana. ada kepuasan tersendiri ya sekarang sudah mempunyai 3 kapal dan untuk memulai Ya pasti ya alhamdulillah, tapi ya itu karena ini kan dijadiin bisnis jadi bukan sesuatu yang mudah ya, harus banyak yang dipikirin gimana nanti ke depannya. Perusahaan udah dalam bentuk perusahaan juga, perawatannya dan segala macam itu masih mudah yang dilihat ya teman-teman, karena harus bikin parkirnya dan semuanya gitu. Mungkin kapal mahal ya. Lumayan. Ya. terus
gimana sih sekarang Prilly membagi waktunya gitu? Sekarang kan berarti nambah lagi nih Phil. Ya, bagi waktunya per jam. Jadi tadi habis dari preskon Festival Film Indonesia, buru-buru langsung ke sini. Habis ini juga mau ngerjain proyek selanjutnya sama Cinema Pictures. Jadi emang beneran per jam. Ini ganti baju dan jahit baju di mobil. Ini saya jahit bajunya di badan saya sendiri di mobil karena nggak ada sempet waktu ganti baju. Jadi kan preskonnya di kementerian, nggak mungkin ganti baju kan di kementerian. Jadi ganti baju di mobil. Ternyata baju kegedean, jahitnya di mobil. Jadi emang sehektik dan gila itu kadang ya jadwal, tapi ya dijalanin aja. Istirahatnya pas pulang, pas tidur aja, itu aja waktu istirahat. Kalau kamu ini hektik, bagaimana sih cara menghandle supaya kayak situasi yang itu kan banyak yang tidak terduga gitu ya kan? Aduh, cara menghandle-nya harus legowo ya. Kayak misalnya itu baju kegedean. Kalau misalnya aku marah atau nangis gimana nih, ini kan nggak selesai masalahnya. Jadi ya caranya ya udah jahit di mobil aja deh, gimana caranya biar bisa gitu. Ya udah akhirnya bisa kalau pelan-pelan gitu kan, jahitnya ketusuk-tusuk dikit sih sama jarum ya, tapi ya udah jadi ya dibawa happy aja. Karena kalau misalnya dibawa kesel atau kayak dibawa hektik nanti malah burn out gitu. Jadi aku semua dibawa happy aja lah, mau gimana. Jadi jiwa leadership ini juga termasuk kalau ketemu masalah-masalah. Betul, kan kayak kita kan sekarang jadi ketua pelaksana FFV di PH dan apa, pasti kan ada masalah-masalah yang nggak terduga. Kalau kita jiwa kepemimpinannya yang nggak baik, nanti yang di bawah kita yang kita pimpin juga nggak bakalan berjalan dengan baik. Jadi harus bisa kerja tim juga apa segala macam. Kalau dari saya satu kalimat ini dong, mungkin pesan buat perempuan-perempuan out there gitu yang apa bisa menginspirasi. Buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih takut untuk memimpin karena stigma dari banyak orang kalau perempuan itu nggak bisa, perempuan itu kadang lebih banyak emosinya daripada logikanya. Jangan pernah membiarkan orang tersebut menghentikan langkah kamu karena perempuan bisa. Kalau misalnya nggak ada kursi yang tersedia untuk kita, kitalah yang bikin kursi itu sendiri. Oke, terima kasih. Semuanya ya. Sudah warnain aja. Oh, lawan main. Seperti kakak beradik. Berarti nggak ada yang spesial ya, April? Iya. Nggak ada spesial. April itu Kita saling support. April itu. Thank you banget. Kamu seperti apa? Mana kameranya?